malam Alia minta cerai. Baik Pak, saya rasa itu saja poin-poin yang perlu kami bahas hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak atas kepercayaannya dan saya menjamin bahwa proyek jalan layang ini akan berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Itu yang saya harapkan. Karena Pak Devan bisa menjadi mitra kami yang bisa kami percaya. Kalau begitu, kami permisi. Baik, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Saya duluan nih Pak. Baik. Maaf sebelumnya Pak. Tadi saya lihat Pak Devan kayak kurang fokus gitu Pak. Bapak lagi ada masalah ya? Iya. Pikiran lagi melayang ke Alia. Mbak Alia emang kenapa Pak? Ya nggak tahu juga ya. Kayak belakangan ini sikap Alia ke saya tuh berubah. Orangnya lebih banyak diam, lesu, dan kayak nggak ada semangat gitu. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena lagi mikirin keadaan Nisa kali Pak. Kayaknya enggak deh. Soalnya operasi Nisa kan udah selesai. Berjalan dengan lancar dan kondisi Nisa juga makin hari makin membaik. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin. Maaf Pak kalau saya lancang Pak. Atau mungkin Bu Alia marah sama Bapak? Marah? Kenapa marah? Soalnya gini ya. Menurut saya sih saya nggak ada kesalahan apa-apa ke Alia. Dan juga perasaan saya sih antara kita berdua tuh nggak ada masalah apa-apa. Kita baik-baik aja. Terus, atau Bu Alia galau kali Pak? Galau? Kenapa? Kok bisa galau? Dia bilang apa? Dia ngomong sama kamu? Itu saya nggak tahu Pak jawabannya Pak. Kan yang tahu jawabannya cuma Pak Devan yang bisa. Karena kan Bapak yang dekat sama Bu Alia. Iya juga ya. Hampir tiap hari kita menghabiskan waktu 24 jam loh bersama. Cuma sekarang aja enggak. Soalnya kayaknya dia sengaja lagi hindarin saya. Itu sih yang saya rasain ya. Saran saya Pak, Bapak cari tahu Pak penyebabnya apa. Iya juga sih. Yaudah, saya coba telepon deh. Makasih ya masukannya. Ya Pak, kalau gitu saya pamit ya Pak. Iya, iya. Kalau ibu gimana? Gak apa-apa kan? Nisa masih mau jalan-jalan? Ayo. Sebentar maaf ya. Sini biar ibu aja yang dorong. Kak Devan. Tete angkat bentar ya. Halo Devan. Kamu udah nyampe rumah sakit sama Mama Tias? Udah sampai nih di rumah sakit sama Mama Tias. Udah ketemu juga sama Nisa. Kita lagi mau jalan-jalan ke taman. Halo Kak Devan. Enak banget yang udah bisa jalan-jalan ke taman. Iya, soalnya bosen di kamar mulu. Ada apa Devan? Nggak apa-apa kok. Aku cuma mau ngasih tahu nanti aku jemput kamu ke rumah sakit ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Biar aku naik taksi aja. Soalnya kan aku mau nganterin Mama Tias dulu. Takutnya nanti kamu malah muter-muter. Iya udah dulu ya. Aku mau ajak Nisa jalan-jalan. Nggak enak kalau Bu Rahayu yang dorong Nisa. Takutnya kecapean berat. Dah. Maaf, boleh diulang kembali pertanyaannya? Kami ingin tahu Pak Devan soal timeline pembangunan proyek ini. Pak Devan sama Bu Alia kenapa lagi ya? Apa sih yang sebenarnya mereka pikirin sampai nggak fokus saat meeting penting begini? Semoga klien nggak menyadari dan meeting tetap berjalan lancar.
Baik, kalau untuk persiapan pembangunannya akan dimulai 3 bulan setelah penandatanganan kontrak. Kalau untuk penyelesaian konstruksi utamanya ditargetkan dalam waktu kurang lebih 1 tahun, namun untuk penyelesaian dan juga fasilitas pendukung itu kurang lebih 18 bulan. Kami senang bisa bekerja sama dengan Baldi Holding Company. Terima kasih atas kepercayaannya. Mr. Edward, thank you for your trust. My pleasure, sir. Thank you. Siska, Dara, tolong kalian tindak lanjuti semua kesepakatan yang kita bahas hari ini. Baik, Pak Devan. Baik, Pak. Kami permisi dulu ya. Permisi, Pak. Devan, aku kepikiran mau telepon Nisa. Takutnya dia masih belum nyaman tinggal di rumah Papa. Nggak apa-apa. Maaf Pak sebelumnya. Tadi saya lihat Pak Devan sama Bu Ale itu kayak kurang fokus pas meeting Pak. Ada masalah apa Pak? Bu Ale masih bersikap aneh ya Pak belakangan ini. Semalam Alia minta cerai. Cerai? Jangan-jangan keputusan Bu Ale ini Pak ada dorongan dari ancaman dan aksi anggota secakra Pak. Sebentar, sebelum saya lupa. Apakah ada perkembangan baru dalam penyelidikan kamu tentang kematian Benny? Apakah ada bukti-bukti yang mengarah ke Cakra? Belum Pak. Untuk melihat transaksi rekening Benny, saya masih ada kendala Pak. Pihak bank sangat menjaga ketat kerahasiaan nasabahnya. Baik, Tapi akan saya usahakan Pak. baik. Semoga secepatnya ada titik terang. Baik Pak. Tapi sebelumnya soal Bu Ale gimana Pak? Bapak yakin Pak akan melepas Bu Ale begitu aja? Belakangan ini saya berharap Pak, kalau Pak Devan sama Bu Ale itu bisa menikah sungguhan Pak. Saya minta maaf kalau saya lancang Pak. Tapi saya yakin Pak Devan dan Bu Ale itu memiliki perasaan yang sama Pak. Kamu ngerasa kayak gitu? Iya Pak. Pak Devan jangan menyerah Pak. Pak Devan harus terus menjaga Bu Ale. Pak Devan harus buat Bu Ale bahagia Pak. Dengan begitu, Pak Devan bisa membujuk Bu Alia agar merubah pikirannya. Pak, saya ada ide Pak. Gimana kalau Pak Devan ajak Bu Alia liburan ke pantai? Nanti pakai camper van dari perusahaan aja Pak. Pasti seru Pak. Sejak kapan kamu jadi cerewet seperti ini? Saya minta maaf Pak kalau saya tidak profesional Pak. Tapi sebagai orang yang dekat dengan Pak Devan, saya belum siap Pak kalau lihat Pak Devan sama Bu Ale itu berpisah. Ya, saya sebenarnya juga nggak mau pisah sama Alia. Saya juga nggak mau egois. Saya nggak mau maksa-maksain mempertahankan hubungan saya sama Alia, sementara Alia sendiri merasa nggak aman.
selalu merasa dalam bahaya. Kamu tahu sendiri kan, sudah banyak orang yang tersakiti gara-gara pernikahan kami. Jadi, ya udah, akhirnya saya menyimpulkan bahwa mungkin jalan terbaik adalah kalau saya ikhlas melepas Alia. Ya sudah kalau keputusannya seperti itu, Pak. Semoga keputusan Pak Devan berdampak baik bagi semuanya. Amin. Tapi ide kamu untuk ngajak Alia jalan-jalan ke pantai pakai camper van itu ide bagus juga sih. Mungkin momen jalan-jalan ini bisa menjadi momen terakhir sebelum kita benar-benar berpisah. Ya sudah kalau begitu, Pak. Saya akan siapkan camper van-nya, Pak. Saya permisi.